Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Fakhri Alaudit dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM J0403241027, kelas praktikum B2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu support vector machine dan penerapannya. Pertama-tama, sebelum memulai materinya, saya akan menjelaskan apa itu algoritma terlebih dahulu. Algoritma adalah sekumpulan langkah atau instruksi logis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma juga adalah inti dari pemrograman komputer, memungkinkan mesin untuk memproses data dan membuat keputusan atau melakukan tugas tertentu secara efisien dan tepat. Nah, selanjutnya juga yaitu adalah karakteristik algoritma. Yang pertama adalah definiteness, yaitu setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Jadi, algoritma sendiri, setiap langkahnya atau step by step-nya harus jelas secara terurut dan tidak ada sesuatu yang membuat dia ambigu. Yang kedua adalah finiteness. Algoritma harus memiliki akhir setelah langkah tertentu. Jadi, di setiap langkah-langkah di algoritma harus ada akhir ataupun jawaban dari masalah yang sedang kita pecahkan. Yang ketiga, input and output, yaitu algoritma menerima 0, 1 atau lebih dari input dan menghasilkan setidaknya satu output. Jadi, algoritma itu sudah pasti ada input dan outputnya. Yang keempat, algoritma memiliki efisiensi. Algoritma dirancang untuk menggunakan waktu dan ruang secara optimal, cepat, dan tepat. Selanjutnya adalah penerapan algoritma dalam kehidupan. Di sini adalah contoh-contoh penerapan algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada e-commerce contohnya. E-commerce itu contohnya adalah untuk merekomendasikan produk kepada pengguna. Contohnya ada pada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Akulaku, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pencarian informasi. Algoritma pencarian seperti Google Search menggunakan algoritma untuk menyediakan hasil pencarian yang relevan, yang dimana contohnya adalah seperti kita ketika ingin mencari sesuatu dari sebuah kata kunci, di situ mereka akan muncul suatu rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan apa yang ingin kita cari. Selanjutnya, di kesehatan. Algoritma digunakan dalam diagnosa berbasis data dan pengembangan obat. Algoritma sendiri digunakan dalam diagnosa berbasis data dan pengembangan obat pada dunia kesehatan, yang dimana membuat hal tersebut bisa menentukan obat mana yang cocok atau obat mana yang tepat untuk menyembuhkan pasien. Selanjutnya, algoritma dalam transportasi. Algoritma digunakan untuk menentukan rute optimal yang digunakan pada aplikasi seperti Google Maps. Dan di IPB sendiri, seperti contohnya adalah di IPB Mobile ada bus tracking, seperti itu. Yang selanjutnya adalah keuangan. Algoritma sendiri bisa digunakan dalam proses menganalisis keuangan, analisis data keuangan untuk memprediksi tren pasar. Contohnya pada pasar saham ataupun reksadana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu support vector machine. Support vector machine sendiri adalah salah satu bentuk dari algoritma. Nah, support vector machine sendiri atau SVM adalah algoritma pembelajaran mesin dalam kategori supervised learning yang digunakan untuk tugas. Yang pertama adalah klasifikasi, yaitu memisahkan data ke dalam kategori atau kelas. Yang kedua ada regresi, yaitu memperkirakan nilai dalam sebuah dataset. Nah, di sini ada tiga konsep utama dari SVM. Yang pertama adalah hyperlength optimal. Nah, SVM sendiri mencari sebuah hyperlength, yaitu garis di dua dimensi bidang di tiga dimensi atau dimensi yang lebih tinggi, yang memisahkan data dari dua kelas dengan margin terluas. Selanjutnya juga margin adalah jarak antara hyperlength dan titik data terdekat dari setiap kelas. Selanjutnya yaitu support vectors. Titik data yang paling dekat dengan hyperlength disebut support vectors. Mereka sangat berpengaruh dalam menentukan posisi hyperlength. Yang ketiga adalah kernel tree atau tree kernel. Dia itu adalah untuk data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. SVM menggunakan kernel
atau fungsi matematika untuk memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi agar dapat dipisahkan secara linear. Nah, salah satu contohnya di sini saya akan menjelaskan penerapan super vector machine pada di dunia ini. Contohnya adalah klasifikasi data. Nah, super vector machine digunakan pada klasifikasi data. SVM digunakan untuk mengklasifikasi data ke dalam dua kelas atau lebih. Contohnya dalam penelitian yang menganalisis data siswa untuk penerimaan beasiswa. Nah, SVM dapat mencapai akurasi hingga 85,82% dalam memilih penerima beasiswa berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, yaitu adalah diagnosis medis. SVM diterapkan dalam diagnosis medis penyakit seperti hepatitis. Dalam penelitiannya, SVM berhasil mendiagnosis penyakit ini dengan akurasi antara 68 bahkan hingga 96%. Selanjutnya, penerapan super vector machine juga dapat digunakan pada analisis sentimen. Nah, dalam konteks analisis sentimen, seperti pada ulasan produk di platform e-commerce, SVM digunakan untuk mengklasifikasikan ulasan menjadi positif ataupun negatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi uang kuliah tunggal. Karena saya sebagai mahasiswa, SVM juga bisa digunakan untuk mengklasifikasikan uang kuliah tunggal. SVM diterapkan untuk mengklasifikasikan kategori uang kuliah tunggal di institusi pendidikan dengan hasil akurasi mencapai 61,33%. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.